Halo rekan-rekan sekalian. Kelakuan random apa yang sudah kalian lakukan hari ini? Mari kita lanjutkan episode kemarin. Narik Rock. Chapter 37. Bam. Apa yang dilakukan lagi oleh bajingan ini? Lee Min Sung, wakil dari Guild Reaper, sangat marah dan menghancurkan meja dengan emosi. Hunter tidak dikenal yang memperoleh kekuatan raja. Gagak. Kenapa dia memakai topeng gagak? Iklan item populer tahun ini. Topeng gagak. Artikel internet membahas semua kejadian di Dungeon Magok. Tuan. Wakil Presiden. Sekretaris Kim. Mengetuk pintu dan masuk. Menyampaikan laporan. Anggota Guild Hyena yang memasuki Dungeon Magok semua ditemukan tewas. Kami baru saja selesai mengevakuasi mayat terakhir. Aku tahu akan seperti ini. Min Sung menggertakkan giginya dengan ekspresi menakutkan. Sekarang semuanya mulai runtuh. Sisa-sisa Guild Hyena yang telah dia bunuh. Manusia serigala yang tiba-tiba menghilang saat pergi ke Dungeon Magok 2 hari yang lalu. Aku akan menyelidiki apakah ada pabrik di Magok. Dia mendesak mereka untuk menemukan pabrik debu bintang dengan segala cara. Tapi Min Sung, Tiang Idak mempercayai mereka. Telah menugaskan beberapa hunter dengan skill assassins untuk memantau mereka. Untuk melihat apa yang mereka lakukan. Lalu kebohongan mereka berhasil diketahui. Tidak hanya manusia serigala, tetapi juga hunter binatang yang berkumpul di Magok untuk mendapatkan kualifikasi, Beast King. Sepertinya mereka pergi ke Magok untuk mendapatkan kekuatan yang tidak diketahui. Mungkin kekuatan Raja Binatang. Dan setelah mendapatkan kekuatan yang tidak diketahui itu, apakah mereka mencoba melepaskan diri dari genggaman Min Sung? Bagaimanapun, tujuan mereka akhirnya berhasil. Mereka bebas dalam bentuk kematian. Sekretaris Kim melanjutkan laporannya. Saat kami memeriksa mayat hunter, ternyata mereka dibunuh oleh senjata, bukan summoner. Tidak mungkin. Mereka bukan hunter. Faktanya yang terjadi seperti itu. Lee Min Sung melihat artikel internet dengan tatapan yakin, dan menggigit bibirnya. Kenapa dia memakai topeng gagak? Mereka pasti dibunuh oleh iblis. Topeng gagak adalah simbol dari iblis. Begitu dia melihat kata-kata, topeng gagak, yang terlintas di benak Min Sung adalah publik iblis. Pria gagak itu pasti iblis. Dia membunuh hunter hyena dan mencuri kekuatan raja. Benarkah begitu? Apa kau yakin? Hanya mereka yang memiliki skill mistifikasi yang memiliki kualifikasi untuk menjadi raja. Tapi bagaimana iblis bisa mendapatkan kekuatan itu? Kau tidak tahu. Apa otakmu tidak berfungsi? Ku membuat kesalahan dengan menunjuk orang bodoh menjadi sekretaris. Apa kau tidak ingat bagaimana awalnya hyena menjadi manusia serigala? Mereka awaken dengan meminum darah manusia serigala. Ah, darah. Ya, darah. Jika manusia bisa berubah menjadi binatang buas dengan meminum darah, mengapa iblis tidak? Iblis membunuh hunter hyena dan meminum darah mereka. Dan mereka memenuhi kualifikasi raja dan akhirnya menjadi raja. Seperti yang diharapkan. Wakil ketua sungguh jenius. Meski melihat informasi yang sama, saya tidak dapat membayangkan gambaran seperti itu. Cih, apa hebatnya ini? Kau hanya berpura-pura tak tahu. Ngomong-ngomong, sekarang kita sepenuhnya mengerti. Penting untuk memanfaatkan informasi ini. Karena semua hyena sudah mati, kita langsung berurusan dengan para iblis perihal pembelian debu bintang di masa depan. Mengerti? Ya Pak. Kalau begitu, pertama-tama kita harus menemukan lokasi pabriknya. Tapi di mana petunjuk nih? Bagaimana iblis tanpa skill mistifikasi tahu tentang ujian raja dan menemukan Magok? Tidak ada kebetulan di dunia ini. Kemungkinan iblis sudah ada di sana sejak awal. Oh begitu. Jadi, kebetulan manusia serigala mencari pabrik ke Dungeon Magok. Itu salah satu petunjuknya. Dimengerti. Maka saya akan bertanggung jawab dan menyusuri Dungeon Magok secara menyeluruh es. Ya. Dan siapkan banyak daging jika kamu ingin membuat kesepakatan dengan iblis yang telah memperoleh kekuatan Raja Binatang. Ah, benar. Manusia serigala juga makan banyak daging.
Seperti yang diharapkan, Wakil Ketua Genius, Sekretaris Kim, yang sekali lagi sangat terkesan dengan kebijaksanaan Im Min Seong, membungkuk dan, "Oh, ngomong-ngomong soal itu." Lee Min Sung memeriksa tugas lain yang dia berikan kepada Sekretaris Kim. "Bagaimana dengan dokter itu? Apakah kau sudah membujuknya?" "Saya minta maaf. Aku belum bisa membujuknya. Dia pria yang sangat keras kepala." "Hah? Apa yang kamu lakukan? Jika tidak berhasil dengan uang, kamu harus menyeretnya ke sini dengan paksa." "Oh, saya mengerti. Aku akan melakukannya segera." Dasar sekretaris yang tidak berguna. Itu sebabnya Hunter sangat bermasalah. Karena peringkat mereka berdasarkan kekuatan, bukan kecerdasan. Aku berbeda dari Hunter lainnya. Aku sudah pintar sejak lahir. Anda memasuki Sado Dungeon. Saat itu, Soho kembali ke Sado Dungeon dengan membawa 10 ekor ayam. Sado Dungeon sepi karena goblin untuk misi harian belum respawn. Mungkin belum sehari. Wow, bau enak apa ini? Gruau. Esil dan Gray yang mencium bau ayam segera menghampiri Soho. Soho menyerahkan semua ayam yang dibawanya ke Esil. "Terima kasih makanannya, Gray. Kau tak akan mendapat jatah jika hanya terdiam menatapku." Gray menundukkan kepalanya dengan sedih. Seperti yang diharapkan, dia juga tidak mendapatkan apa-apa kali ini. Pada saat itu, sebuah pesan dari Rakan tiba di depan Soho. The Beast King, Lord of Fang, mengeluh bahwa makanan yang dia makan terlalu hambar. Soho membantahnya. "Siapa bilang itu hambar?" Rakan mengatakan bahwa Gray perlu memakan mangsa yang diburunya sendiri untuk tumbuh lebih kuat, seperti bayi burung yang diberi makan oleh induknya. Bahkan jika dibagi dengan Esil, ada cukup banyak mayat goblin yang menumpuk di sini untuk makan Gray. The Beast King, Lord of Fang, setuju dengan pernyataan itu. Tetapi Gray tidak pernah makan ayam seumur hidupnya. Sangat disayangkan karena tidak mengetahui rasanya. Esil, beri Gray sepotong ayam." "Ah, tidak. Jangan bertengkar. Ini bukan konter memperebutkan ayam." The Beast King, Lord of Fang, mengangguk puas, mengatakan bahwa penerusnya benar-benar berani. Kemudian Soho memutuskan untuk memeriksa statistiknya yang baru naik level. Jendela status. Kemudian jendela status muncul di depannya. Jendela status. Nama, Sung Suho. Level, 25. Job, tidak ada. Titel, Wolf Slayer. HP, 5860 per 5860 MP. 586 per 586. Statistik. Kekuatan, 53. Stamina, 34. Kelincahan, 34. Kecerdasan, 34. Sense, 34 plus 5. Skill point yang tersedia, 0. Skill pasif. Ketahanan level 2. Ilmu pedang ganda level 2. Skill aktif. Dominator touch level 1. Shadow extraction level 1. Storm slash level 1. Power strike level 1. Item Rakan Fang. Tanduk vulkan. Cincin Ashen. Wow. Soho puas melihatnya. Peningkatan level dan stat yang luar biasa. Ada juga banyak skill baru yang telah diperoleh. Itu sepadan dengan kerja keras selama ini. Dan dia memeriksa skill yang baru didapat kali ini. Skill Power Strike level 1. Skill aktif membutuhkan 300 mana. Meningkatkan kekuatan serangan dengan memasukkan Dominator Touch ke dalam tubuh. Ini adalah skill yang dia peroleh dengan memberikan pukulan terakhir yang menentukan ke Spider Abyss Arachne. Itu membutuhkan 300 mana. Tidak heran sangat kuat. Dengan jumlah mananya saat ini, dia tidak bisa menggunakan skill itu sebanyak 2 kali. Dominator Touch. Suho memutuskan untuk bereksperimen menggunakan skill tersebut. Pertama, dia melayang di udara dengan Dominator Touch. Kemudian dia menyelimuti tangan tak terlihat itu pada tangannya sendiri. Lalu energi hitam menyelimuti tangan Suho. Suho memandangi tangannya sendiri.
yang tampak mengenakan gaunlet hitam transparan. Jadi ini adalah prinsip menggabungkan kekuatan Dominator Touch dan tanganku. Skill ini memberinya kekuatan serangan lebih dari 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat atau 4 kali lipat saat dia menyerang dengan kombinasi skill ini, dibandingkan saat dia menyerang dengan tangan kosong. MP 586 dulu mananya hanya 10 di level 1. Itu adalah jumlah mana yang luar biasa. Jika aku naik level sekali lagi, pasti akan melampaui 600. Lalu aku bisa menggunakan skill ini 2 kali berturut-turut. Memikirkannya saja sudah membuat bersemangat. Untuk naik level, bagaimanapun juga aku harus memasuki Dungeon yang lain. Dia sudah melampaui para goblin di Shadow Dungeon. Untuk menjadi lebih kuat, dia perlu menemukan tempat dengan monster yang lebih kuat lagi, seperti Dungeon Magok. Dan untuk itu, aku harus menaikkan peringkat hunterku. Saat ini, dia hanya seorang hunter peringkat E, yang berarti dia hanya bisa berpartisipasi dalam Dungeon sebagai penambang atau porter. Dungeon tipe field seperti ini sangat jarang di Korea, jadi menaikkan peringkat akan memberinya lebih banyak kesempatan untuk memasuki Dungeon dengan level yang lebih tinggi. Soho tiba-tiba teringat apa yang dikatakan hunter dari asosiasi waktu itu. Sepertinya ada kesalahan dalam pengukuran dulu. Jadi dia disarankan untuk mengukur ulang di asosiasi. Haruskah aku pergi? Soho memutuskan untuk mengunjungi asosiasi. Narik Rock. Chapter 38. Semut menjijikkan. Sudah puluhan tahun. Itu adalah ungkapan yang selalu dia tontarkan. Mengapa dia membenci semut? Itu karena dia mengalami mimpi buruk tentang semut. Dalam mimpinya, dia selalu berlari dalam kegelapan. Dikejar oleh semut yang tak terhitung jumlahnya. Aduh, jangan ke sini. Pergilah. Kick. Ark. Dia berlari mati-matian menghindari mereka. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, selalu berada di jalan buntu. Semut mengelilinginya. Seekor semut raksasa, sebesar manusia, berjalan ke arahnya. Kieak. Mulutnya terbuka, menelan seluruh kepalanya. Seorang pria parubaya terbangun dari tempat tidurnya dengan teriakan. Istrinya, yang sedang tidur di sebelahnya, khawatir menatap suaminya. Sayang, apakah kamu mengalami mimpi buruk lagi? Dan dia menoleh melihat istrinya, merasa bersalah karena membangunkannya. Aku minta maaf. Apa aku membangunkanmu lagi? Yah, sejak tadi. Sekarang aku baik-baik saja. Kembalilah tidur, jangan mengkhawatirkanku. Pria itu duduk di tempat tidur dan membasuh wajahnya dengan kedua tangan. Aku mungkin tak bisa lanjut tidur. Ya, itu hanya mimpi. Tidak lebih dari mimpi. Untungnya aku masih hidup. Ramuan itu sepertinya berhasil. Jantungnya, yang berdebar kencang, berangsur-angsur menjadi stabil. Mimpi semut yang benar-benar nyata. Entah bagaimana, dia merasa akan mengalami hari yang berat. Diam-diam, dia pergi agar tidak membangunkan istrinya yang seorang guru sekolah. Mata pelajarannya adalah sejarah Korea. Dia tahu betapa sulitnya pekerjaan itu. Pernah bekerja sebentar sebagai guru sejarah di sebuah akademi ketika dia masih muda. Jika dia lupa tanggal bersejarah selama mengajar hanya karena dia tidak bisa tidur nyenyak karena aku, itu akan menjadi masalah besar. Dengan memikirkan hal tersebut, dia bersiap-siap untuk bekerja dan mengenakan lencana ide yang dikeluarkannya dari Asosiasi Hunter di lehernya. Asosiasi Hunter Korea, Min Byung-go, konsultan dokter. Aku datang untuk pengukuran ulang kekuatan sihir. Begitu fajar menyingsing, Soho datang ke rumah sakit yang ditunjuk oleh Asosiasi Hunter. Silahkan duduk dan tunggu sebentar. Soho mendengarkan penjelasan perawat dan duduk di kursi, menunggu gilirannya dengan sabar. Entah kenapa, Soho tak menuju Asosiasi Hunter untuk pengukuran ulang, tapi menuju rumah sakit. Padahal itu adalah tempat pemeriksaan awaken. Untuk tujuan ini, Asosiasi Hunter telah menunjuk rumah sakit tertentu di berbagai wilayah untuk pengukuran ulang. Awalnya, hanya ada satu di Seoul.
Tetapi ketika orang yang awaken mulai muncul di seluruh negeri, rumah sakit dengan sistem seperti ini secara bertahap bertambah jumlahnya di berbagai daerah. Namun, hanya ada satu rumah sakit di Korea yang bisa melakukan pengukuran ulang kekuatan sihir, karena hanya ada satu alat pengukur akurat di negara tersebut. Tuan Sung Soho, silahkan masuk. Setelah menunggu sebentar, suster memanggil nama Soho. Saat dia memasuki ruang pengukuran ulang, ada seorang dokter parubaya dengan penampilan santai di sana. Tuan Sung Soho. Ya, halo. Tiba-tiba, saat Soho menyapa, terpaku pada tanda pengenal dokter. Min Byung-go, penasihat medis. Kenapa penasihat medis? Meski pengukuran ulang itu sulit, asosiasi tampaknya menugaskan seorang ahli di bidang ini. Seperti yang kamu dengar dari perawat sebelumnya, debu bintang telah resmi dilarang, dianggap sebagai zat ilegal. Jadi sebelum pengukuran ulang, Anda akan menjalani beberapa tes terlebih dahulu. Setelah penjelasan singkat, pengujian dimulai dengan ketat, dan tiba-tiba Soho bertanya. Tapi Pak, bukankah awalnya tak ada cara untuk mendeteksi pengguna debu bintang? Itu benar. Karena beberapa bahan kandungan debu bintang telah diketahui, dan penelitian telah dilakukan berdasarkan kejadian tersebut. Seorang dokter yang pandai mengembangkan tes doping dalam waktu singkat. Ngomong-ngomong, dokter itu ada di sini. Min Byung-go menunjuk dirinya sendiri. Dia adalah seorang dokter tua yang cukup ramah. Ah, Soho menyadari sesuatu. Itu karena aku. Alasan mengapa tes doping bisa dikembangkan baru-baru ini. Itu semua berkat Soho yang menemukan pabrik dan melaporkan kepada asosiasi tentang bagaimana iblis membuat debu bintang. Ini adalah butterfly effect, dan aku akhirnya mengikuti tes doping. Tapi kemudian, dokter yang sedang melakukan tes, Min Byung-go, melihat ekspresi Soho dengan rasa ingin tahu. Soho, kamu memiliki atmosfer yang berbeda dari yang lain. Benarkah? Seperti apa suasananya? Kamu terlalu tenang. Min Byung-go penasaran dengan Soho. Reaksi orang-orang yang cemas ketika pengukuran ulang menantikan hasil tes mereka. Atau mereka yang kelewat percaya diri kemudian tidak dapat menerima hasil dari tes mereka sendiri. Meski semua sama saja. Ketika peringkat Hunter berhasil naik karena pengukuran ulang, penghasilan mereka dapat berubah dalam semalam. Tapi Soho berbeda. Tidak ada rasa antusias atau kegugupan yang terlihat padanya soal hasil pengukuran ulang. Apakah karena dia memang bukan orang yang memiliki banyak ambisi? Selang beberapa waktu, hasil tes doping Soho keluar. Kamu tidak memiliki doping debu bintang. Bagus sekali. Sekarang kita akan melanjutkan dengan pengukuran mana. Silahkan angkat tangan Anda di sini. Entah itu buang-buang waktu atau tidak. Hasil pengukuran mana Soho sama seperti jendela statusnya. Jumlah mana? 586, seru Min Byung-go saat dia memeriksa hasilnya. Oh, selamat. Mungkin pengukuran pertama terdapat kesalahan. Dengan mana sebanyak ini, kamu akan menjadi hunter peringkat C. Seperti yang dijelaskan Min Byung-go, dia melihat reaksi Soho lagi. Tapi reaksi Soho tetap datar. Seolah dia sudah tahu. Luar biasa. Beginikah anak muda zaman sekarang? Min Byung-go terkekeh dan memasukkan hasil tes ke komputer. Oh, dan aku perlu mengunggah informasi skill ke data hunter. Bisakah kamu menunjukkan kepadaku keahlianmu? Informasi skill adalah data penting. Agar hunter dapat bekerja sama dengan lancar saat menaklukkan Dungeon, mereka perlu mengetahui skill satu sama lain dengan baik. Min Byung-go membawa Soho ke area yang luas dan bertanya, skill apa yang kamu miliki? Aku menggunakan teknik pedang dan summoner. Kamu adalah seorang summoner. Kalau begitu mari kita mulai dengan skill pemanggilan. Bisakah kamu memanggil familiar untukku? Tentu. Soho menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Namun, untuk menggunakan skill Shadow Extraction, dia membutuhkan mayat. Akan merepotkan membawa mayat goblin dari Shadow Dungeon. Jadi hanya ada satu familiar yang bisa dia panggil dengan mudah. Beru.
Keluar sebentar. Sebelum dia selesai berbicara. Kiek, apakah Anda memanggil saya, tuanku? Bayangan seukuran kepalan tangan muncul dari bawah kaki Soho. Tapi apa ini? Ah, keek. Tiba-tiba, Min Byung-go melihat Beru dan sangat terkejut hingga terjatuh. Beru menatap Min Byung-go dengan ekspresi bingung dan mengedipkan matanya. Hah, apakah kamu mau monster? Monster, mons. Pepergi. Min Byung-go gemetar menunjuk Beru dan akhirnya pingsan. Hah. Soho tampak bingung saat dia menatap Beru. Apa yang kamu lakukan pada dokterku? Oh, tuh, Beru melirik wajah Min Byung-go lagi. Benar saja, itu dia. Min Byung-go. Dulu, aku pernah memakannya. Apa? Siapa yang kau makan? Aku manusia ini. Beru menggaruk kepalanya dengan canggung. Menatap Min Byung-go. Sebelum bumi direinkarnasi. Pada saat Shadow Monarch Sung Jinwo menjadi hunter. Ada healer kelas S di Korea. Dia type hunter langka di dunia. Hunter kelas S Min Byung-go. Dia pernah bekerja sama dengan hunter kelas S lainnya dalam penaklukan iblis skala besar. Pulau Jeju. Pulau neraka yang ditempati oleh monster semut yang tak terhitung jumlahnya. Dalam pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya, Min Byung-go bertempur dengan gagah berani melawan para monster, mengorbankan diri untuk rekan-rekannya. Dia dimakan oleh Raja Semut, Beru, demi menyelamatkan rekan-rekannya. Setelah dunia bereinkarnasi, semua ingatan itu hilang dari pikiran Min Byung-go. Tapi, aku masih mengingatmu. Suara Beru bergema di pikiran Min Byung-go yang pingsan. Skill Predator. Kemampuan Beru untuk menyerap kekuatan dan ingatan mangsanya. Saat itu, segera setelah Beru menetas dari telurnya, dia memakan Min Byung-go dan menyerap skillnya sebagai healer kelas S. Mungkin alasan dia tidak awaken sebagai hunter peringkat S karena itu. Namun, apa yang dipelajari Beru dari Min Byung-go bukan hanya itu. Memori, pengetahuan, hati yang membenci perang dan mencintai perdamaian. Dan juga rasa kemanusiaan yang diperoleh Beru sejak ia lahir. Jika aku manusia, mungkin aku akan memanggilmu ayah, Min Byung-go. Min Byung-go adalah manusia yang memiliki pengaruh terbesar pada kepribadian Beru. Karena kamu aku mulai menyukai drama sejarah. Beru tertawa ringan. Dan bahkan dalam keadaan tidak sadar, Min Byung-go bergidik ketika mendengar tawa itu. Apakah begitu? Apakah dia membaca pikirannya? Beru bergumam pahit. Aku telah menjadi mimpi burukmu. Faktanya, bukan hanya Min Byung-go. Beru telah menjadi mimpi buruk dari semua manusia yang dia makan selama ini. Tapi di antara mereka, Min Byung-go sangat unik. Mungkin karena dia adalah manusia pertama yang dia makan. Atau mungkin karena rasa kemanusiaan yang Beru pelajari darinya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap identitasnya saat ini. Beru akhirnya mengerti alasannya. Lihat dirimu. Meskipun dunia telah direinkarnasi, walau kamu mungkin tidak memiliki kemampuan penyembuh peringkat S seperti dulu, hidupmu sangat mulia. Meskipun dia sudah menyerah menjadi hunter dan ingin menjadi guru sejarah, dia memilih jalan pengobatan daripada menjadi healer dalam kehidupan ini. Kamu masih menyelamatkan nyawa seseorang dengan tulus. Beru tersenyum cerah. Alasan mengapa dia rela menerima kenyataan ini karena dia menyadari bakatnya sejak awal. Beru, yang hanya menempuh jalan pembantaian dan perjuangan sejak dia dilahirkan, pencapaiannya sangat cemerlang. Sekarang aku tidak bisa meminta maaf. Kita berada di tengah-tengah perang saat itu. Namun, tiba-tiba, suara hangat Beru mencapai Min Byung-go. Di kehidupan ini, aku akan mendukungmu. Dan benih kecil yang muncul dari Beru meresap ke dalam tubuh Min Byung-go. Aku akan mengambil mimpi burukmu, ayah. Sementara itu, Soho dikelilingi oleh staf rumah sakit. Tidak, aku serius. Dia benar-benar pingsan sendiri. Sekarang polisi sudah datang. Kau harus menjelaskan semuanya di kantor. Kamu akan dimintai keterangan sampai kebenaran terungkap. Baiklah, baiklah. Ini hanya salah paham.
Min Byung-go adalah seorang dokter ahli dan satu-satunya peneliti debu bintang di Korea. Meskipun debu bintang adalah produk gagal yang menggunakan manusia sebagai bahannya, efeknya sendiri masih diteliti sampai sekarang. Seandainya saja debu bintang digunakan untuk hal baik daripada disalahgunakan, debu bintang mungkin bisa terlahir kembali menjadi sesuatu yang akan mengubah zaman. Dalam hal ini, Min Byung-go dapat dianggap sebagai sumber daya yang berharga di tingkat nasional. Tapi, saat menjalani pengukuran, sesuatu yang tidak diketahui tiba-tiba membuatnya menjerit dan pingsan. Biasanya, karena hasil pengukuran tidak memuaskan dan terjadi beberapa kecelakaan. Saat itu, Min Byung-go yang sedang berbaring di lantai tiba-tiba bangkit. "Dokter Min. Dokter telah bangun." Tetapi sesuatu yang luar biasa telah terjadi. "Apa ini?" Min Byung-go, yang berupaya untuk sadar, menatap kedua tangannya yang bercahaya. Itu adalah kekuatan sihir. Awaken. Semua orang terkejut saat mereka menyaksikan adegan itu. Dan hampir tanpa sadar, pandangan mereka beralih ke Soho yang berdiri di samping mereka. "Tidak. Ini juga salah paham. Lagi pula aku benar-benar tidak melakukan apapun." Bersambung.